Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, siapa-siapa saja mereka, ex penyidik pegawai KPK yang akan ditarik ke Mabes Polri. Bagaimana kiprah mereka? Apa yang telah mereka lakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi? Berikut informasi. Sepak terjang para ex-pegawai KPK banyak yang tak meragukan lagi. Kerap disebut motor penggerak pemberantasan korupsi. Belasan tahun kasus-kasus kakap mereka tangani. Siapa saja mereka? Praswat Nugraha dan Andre Nainggolan, dua ex-penyidik KPK ini membawa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ke jeruji besi. Juliari terbukti menerima total 32 miliar rupiah dari korupsi bantuan sosial atau Bansos COVID-19. Juliari divonis 12 tahun penjara, denda 500 juta, dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Yudi Purnomo, Rizka Anungnata, Novel Baswedan, dan Ambarita Damanik. Para ex-penyidik KPK ini menangani kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi terbukti menerima suap dari pengusaha benih lobster atau benur senilai total 25 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, Edi divonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Edi juga harus membayar uang pengganti senilai 10 miliar rupiah. Hak politik juga dicabut selama 3 tahun. Selain itu, ada kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI yang ditangani oleh ex-penyidik KPK Ronald Powell. Kasus ini membawa mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan meringkuk di penjara selama 6 tahun. Sayang, mantan caleg PDI Perjuangan yang memegang kunci atas kasus ini, Harun Masiku, masih buron. Ada juga kasus korupsi pajak dengan nilai fantastis, 50 miliar rupiah. Kasus ini diduga melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno AJ. Ex-penyidik KPK Afif Julian menangani kasus ini. Tidak hanya itu, ada pula kasus pelanggaran etik oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Firly terbukti menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter untuk keperluan pribadi pada Juni 2020. Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat kala itu, Heri Muryanto, menangani kasus ini. Dan para penyidik mumpuni ini termasuk dalam daftar 58 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Mengapa mereka semua gagal? Masih jadi tanda tanya. Tetapi setidaknya, dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran HAM menyeruak dalam tes wawasan kebangsaan KPK. Hal ini diungkapkan Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu temuan Ombudsman yakni penyimpangan prosedur dari KPK dan Badan Kepegawaian Negara. Nota kesepahaman pelaksanaan TWK dibuat dengan tanggal mundur alias backdate. Selain itu, tidak ada sosialisasi TWK kepada pegawai KPK. Alhasil, para pegawai tak diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan sanggahan terhadap tes TWK. Sementara itu, Komnas HAM menemukan setidaknya 11 pelanggaran HAM atas tes di KPK. Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo memulihkan status pegawai KPK. Ada 11 dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Maka kami kemudian pada bagian akhir mengeluarkan rekomendasi yang kami sampaikan terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK. Namun, KPK membantah semua tudingan Ombudsman dan Komnas HAM ini. Ombudsman tidak memahami di pasal 35 Undang-Undang 5 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa delegator itu yang memberi delegasi, saya mendelegasikan kepada biro. Sewaktu-waktu ketika saya hadir sendiri, itu tidak masalah secara hukum. Tidak merupakan kesalahan. Perdebatan bisa jadi tak berujung. Namun, harapan baru membumbung. Rencana perekrutan ex-pegawai KPK oleh Polri mencuat. Meski pertanyaannya, bagaimana peran mereka di tempat pengabdian yang berbeda? Yang lebih penting,
Bagaimana agar cicak versus buaya tak terjadi lagi? Menarik untuk dicermati. Saudara, mereka para 58 ex pegawai, pejabat, penyelidik, dan penyidik KPK bisa jadi bukan sosok biasa. Belasan tahun mereka mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi, memberangus tindak pidana korupsi nyaris tanpa cacat dan terbukti di pengadilan. Bagaimana pula kelanjutan dari niat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk merekrut mereka di Mabes Polri patut kita cermati bersama. Bukankah kita butuh sebanyak-banyaknya agen pemberantas korupsi di negeri ini? Saudara, saya Imam Wicaksono. Salam.